Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Dopang Gunung Sari, yang terhormat senior alumni sekaligus Madincap PC PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang terhormat pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Mataram, yang terhormat Ketua Komisariat Sekota Mataram, yang terhormat Ketua Rayon Sekota Mataram, dan yang terhormat Ketua Komisariat Sekota Bima, dan yang terhormat Ketua Rayon Sekota Bima, dan singkatnya para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan rahmat serta hidayah dan insya Allah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Kedua kalinya sholat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin. Acara pembukaan pelatihan kader dasar jilid 3 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Muhammadiyah Mataram, Rabu 7 Minggu Desember 2022. Acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh sahabati Farniati. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina
wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PMII dan Sugano Waton yang akan dipandu oleh Sahabati Aulia. Waktu dan tempat disilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Bangsa dan tanah
Satu, dua, tiga, ya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh sahabat Muhammad Fahrul Razi. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan masih banyak nikmat lagi yang harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Dopang Gunung Sari, yakni Dr. Handus Haji Zakaria Said. Terima kasih Mi telah menyempatkan hadir di mana kesibukan beliau sangat padat. Dan yang saya hormati senior alumni sekaligus Mabincap PC PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yakni Bang Lalu Hadi Wijaya. Terima kasih Bang telah menyempatkan hadir. Yang sama-sama saya hormati pula pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Mataram, yakni ketua cabang sendiri yang berkenan hadir pada malam hari ini, yaitu Bang Wahyudin Safari. Terima kasih Bang telah berkenan hadir beserta didampingi oleh Sekretaris Umum PMI Kota Mataram, yakni Bang Edi Irawan. Terima kasih banyak Bang telah berkenan hadir. Yang selanjutnya yang sama-sama kita hormati semua ketua komisariat sekota Mataram, ketua rayon sekota Mataram, dan ketua komisariat PMI Kota Bima, ketua rayon PMI Kota Bima. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai pelatihan kadar dasar yang ketiga yang dilaksanakan oleh PMI Komisariat Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi sahabat-sahabat, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dari sebenarnya kita menyelenggarakan PKD ini sebenarnya tanggal 3 kemarin, tapi ada sesuatu dan lain hal, yaitu miskomunikasi yang kita lewatin. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat yang datang lebih awal mungkin dari PMI Kota Bima, mungkin kita mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, acara ini telah agak ngaret lah bahasanya. Dan yang kedua yang saya ingin sampaikan yaitu anggota yang tidak berdaftar kemarin, yaitu berjumlah 39 orang. Tapi yang sampai sekarang mengikuti screening dan PKD pas pembukaan pada malam hari ini yaitu berjumlah 29 orang. Yaitu kita sama-sama apresiasi lah. Dan yang selanjutnya saya tekankan lagi untuk para peserta, jangan anggap PKD ini seperti mababa. Kalian kalau mau sholat jangan mau disuruh dulu. Masa mau sholat mau disuruh dulu? Jadi itu mungkin hal-hal kecil menurut sahabat yang mungkin itu berat kita lakukan, tapi ya kita sama-sama di sini saling mengingatkan, mumpung kita juga sama-sama belajar di sini dalam PKD ketiga umat ini, kita sama-sama belajar. Jadi tolong sahabat-sahabat peserta lebih efisien lagi gitu dalam menggunakan waktu dan lain hal gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Dopang Gunung Sari, sekaligus membuka acara pelatihan kader dasar jilid 3 Komisariat Universitas Muhammadiyah Mataram kepada Ayahanda Dr. Andus dan Guru Haji Zakaria Syahid. Kepada Ayahanda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan dari pengurus cabang PMII, adik-adik peserta pelatihan yang berbahagia, mengawali sedikit sambutan dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah, mengajak kita semua untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukurlah pembuka keberhasilan meraih cita-cita yang kita dambakan. Tanpa kita pandai bersyukur, melangkah akan membuat kita menjadi tersandung, karena kita tidak menghargai sesuatu apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, kita ingin menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah di saat kita masih kesempatan hidup di dunia, dan ingin bersama, ingin kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah kelak di kemudian harinya. Karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Desa Dopang, merasa mendapat penghargaan untuk ditempati dari adik-adik dari PMII mengadakan sebuah kegiatan pelatihan dasar tingkat 3 bagi adik-adik kita yang mungkin belum mengikuti pelatihan sebelumnya. Sedikit memperkenalkan Pondok Pesantren Al-Islah. Secara formal organisasi, Pondok Pesantren Al-Islah baru berjalan 2 tahun. Namun sebelumnya memang sudah cukup dewasa, karena pendidikan dimulai sejak tahun 1977, berjalan sebagaimana yang kita harapkan, mulai dari diniyah, sekarang PAUD, ada SD Islam, ada MTS, dan ada MA. Walaupun sempat kita dikagetkan tahun 2018, gempa yang menggoncang Pulau Lombok, khususnya kita di Kecamatan Gunung Sari, meluluh lantakkan lembaga pendidikan ini. Rata masjid dan semua gedung yang ada. Namun alhamdulillah, dengan menyikapi ujian yang Allah berikan kepada kita dengan penuh sabar dan tawakal dan ikhlas,
Allah gantikan kita dengan yang terbaik. Apa yang terbaik? Kami dibantu oleh beberapa donatur dari Jakarta, bahkan dari Kalimantan Timur, bahkan dari perwakilan Belanda. Kami tidak tahu sebelumnya siapa dari Jakarta, siapa yang dari daerah-daerah lain yang membantu. Tetapi mereka datang, kami terima, kami jelaskan, kami perlihatkan. Alhamdulillah kami dibantu dari PMII, PUPR, dari MS Matahari Sakti Surabaya, dari Kolewa, dari Wali Kota Samarinda, dan yang terakhir dari BPKH Jakarta. Alhamdulillah semua itu apa yang Allah janjikan. Ketika kita bersabar, kemudian pandai mensyukuri apa yang kita terima, Allah lipat gandakan. Terbuktilah semua itu. Alhamdulillah. Lembaga ini mungkin secara fisik boleh dikatakan cukup, tetapi dari sisi non fisik masih perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan. Karena status dari pondok pesantren, kami punya moto adalah orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Ketika dari awal saya kembangkan moto itu, orang bisa, masa kita tidak bisa? Tetapi kita berjuang, bergerak, berkiprah, berdoa, alhamdulillah terwujudlah semua itu. Nah, nanti adik-adik kalian ini menjadi generasi penerus masa depan, akan memperlihatkan sebuah kinerja, sebuah usaha untuk mengabdi kepada bangsa, wabil khusus kepada agama. Karena kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi yang akan berkiprah? Siapa lagi yang akan berjuang? Siapa lagi yang akan membangun? Siapa lagi yang akan mendidik kader-kader masa depan anak-anak kita? Kalau bukan dari kalian sebagai remaja. Kata Rasulullah, syababaka qabla haramik. Gunakan masa mudamu itu sebaik-baiknya sebelum masa tua datang. Para peserta pelatihan, saya ingin berharap dalam menyikapi keadaan kita, walaupun kondisi kita, kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi sosial masyarakat kian tidak stabil, mari kita kembali kepada nilai-nilai ajaran agama, menyikapi dengan positif, menyikapi dengan hal-hal yang bisa membawa manfaat kepada umat, bisa memberikan semangat kepada umat kita, kepada generasi kita, tidak terbawa oleh arus globalisasi yang membuat kita menjadi lengah dan bahkan terjebak dalam hal-hal yang negatif. Karena itu pesan saya atas nama pimpinan pondok pesantren mengajak kita semua, mari kita perkokoh lembaga-lembaga keagamaan kita. Mari kita perkuat lembaga-lembaga pendidikan agama kita. Kalau bukan siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Karena itu mari kita bergandengan mengembangkan, memajukan, dan memperkokoh, memperkuat lembaga agama kita. Yang kedua, kita masih di hadapan 1 tahun yang akan datang, 2024. Namun secara politis kita sudah hiruk pikuk mendengarkan komentar-komentar dari politisi kita. Positifnya ada, tapi bagi kita yang awam justru membuat kita bingung, membuat kita berpikir, membuat kita berpikir kadang-kadang
tidak pada waktunya. Karena itu mari kita dewasakan umat kita, tidak terjebak dengan berita-berita bohong, tidak terjebak dengan berita-berita yang manis tapi isinya pahit, sehingga nanti bisa menimbulkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang mudah diadu domba. Yang ketiga, adik-adik sekalian, kalau saya dulu tahun 80 boleh dikatakan tidak jadi pengurus cabang di PMII, tapi aktif waktu saya di JIN, walaupun sebagai anggota, karena saya ingin menambah ilmu atau pengalaman. Jadi dengan pengalaman itu, sedikit pengalaman tapi dikembangkan, itu namanya bermanfaat. Saya di Kalimantan Timur 27 tahun. Sejak tahun di Jakarta saya di UIN, di JIN 2 tahun. Habislah saya di Jakarta 2 tahun, saya kerja di Kalimantan Timur selama 27 tahun. Baru 2017 saya kembali, 2018 gempa. Saya melanjutkan perjuangan dari keluarga saya, orang tua saya. Padahal di sana saya masih diberikan kesempatan oleh pemerintah daerah untuk bekerja di lembaga semi pemerintah. Makanya Pak Wali Kota Samarinda datang, tidak sumbang Pak Zakaria, foto pesantrennya, madrasahnya, masjidnya sedikit, lalu datang dia silaturahim bersama semua dinas yang ada di Kota Samarinda di akhir 2021. Itulah sekarang adik-adik punya semangat. Saya tanamkan sama santri-santri saya, punya kembangkan misi orang bisa, pasti kita bisa, dengan catatan berjuang, berjuang, dan berjuang. Yang terakhir kepada seluruh komisaris, pengurus dari PMII, dan kita semua sebagai anggota dan adik-adik sebagai kader penerus dari PMII, mari kita jualkan sebagai media dakwah kita. Kita jadikan sebagai motor dakwah kita. Tidak hanya semata-mata bergerak di organisasi untuk kepentingan duniawi, tetapi sebagai media untuk kita berdakwah, mengembangkan dakwah Islamiyah lewat organisasi. Kita kemas, kita sampaikan untuk mencerdaskan dan menyejukkan umat kita agar umat kita betul-betul taat melaksanakan ajaran agama. Kepada seluruh pengurus cabang PMI yang ada di Mataram, di Lombok Barat, atau mungkin lagi dari perwakilan Lombok Tengah ataupun Lombok Timur, ataupun pulau-pulau Bima, Sumbawa, Lombok, mari kita jadikan kendaraan organisasi ini menjadi sesuatu kendaraan yang mulia, yang mengantarkan kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Jadi jadikan dia sebagai media ibadah, media untuk berbuat sesuatu untuk diri, keluarga, dan orang lain. Insya Allah kelak kalian akan menjadi pemuda, menjadi generasi penerus yang punya wawasan, yang akan menempati posisi-posisi terdepan di tengah masyarakat. Syair Nabi mengatakan, syair seorang mengatakan, syababul yaum rijalul ghad. Syababul yaum rijalul ghad. Rijalul ghad artinya nanti pada saatnya Anda itu akan menjadi pemimpin. Ketika nanti Anda akan menjadi pemimpin, sebelum memegang pimpinan itu, maka bekalilah diri dengan ilmu pengetahuan. Dengan bekal ilmu itulah yang kita akan mampu untuk mempertahankan jati diri kepemimpinan kita. Tidak goyah, tidak mudah berpikir negatif, tidak mudah terpancing dengan hal-hal yang menyebabkan organisasi kita menjadi lemah. Mudah-mudahan kalian sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan menjadi pemimpin yang berkualitas pada masanya nanti, dan mudah-mudahan PMII menjadi sebuah organisasi terdepan dalam organisasi kemahasiswaan untuk menyuarakan nurani agama sebagai media dakwah yang
dikemas dengan sebaik-baiknya. Dengan ini sebenarnya tidak cocok saya dikatakan membuka ini. Sebenarnya kan banyak teman-teman kita yang jadi pengurus cabang PMI. Tapi ini adalah sebuah kehormatan bahwa apa namanya judulnya? PKD 3. Apa kepanjangan PKD? PKD 3. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama membuka PKD 3 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan iringan doa, mudah-mudahan secuil ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian selama mengikuti pendidikan pelajaran ini sehat walafiat. Apa yang kurang di pondok ini sampaikan, apa yang lebih kepada orang lain Anda ceritakan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yaitu oleh Ketua Komisariat Universitas Muhammadiyah Mataram. Kepada sahabat Sahrul Ramdan, waktu dan tempat disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Salam pergerakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Dopang Gunung Sari, Ayahanda Dr. Andus Zakaria M. Said, dan yang sama-sama kita hormati ada Mabinca PMI Kota Mataram, sahabat senior kita Bang Lalu Hadi Wijaya. Terima kasih Bang sudah bisa memfasilitasi kami dari Komisariat Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan yang sama-sama kita hormati pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Mataram, yang hari ini dihadiri langsung Ketua Umum PCPMI Kota Mataram beserta Sekretaris Umum PCPMI Kota Mataram dan beserta jajaran kepengurusan PCPMI Kota Mataram. Saya mewakili kepengurusan komisariat mengucapkan terima kasih banyak karena sudah bisa mengawal bagaimana proses PKD umat yang ketiga ini berjalan dengan lancar. Dan yang saya hormati Ketua Komisariat Sekota Mataram, Ketua Rayon Sekota Mataram, dan tamu undangan, saya ucapkan terima kasih karena sudah bisa berkesempatan hadir di pembukaan PKD umat yang ketiga ini, sahabat-sahabat. Dan yang terakhir, para peserta PKD, ada sahabat-sahabat dari Bima dan sahabat-sahabat dari PCPMI Kota Mataram. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dan melaksanakan pembukaan PKD umat yang ketiga. Dan yang kedua, tidak lupa pula kita haturkan selawat berserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, sang revisioner sejati, sang pembawa peradaban, sang pembawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Oke, baik sahabat-sahabat, jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan di momentum pelatihan kader dasar yang ketiga yang diadakan Komisariat Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi perlu sahabat-sahabat ini kita bicara bersama peserta PKD Komisariat Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi bagaimana kita bisa
berbicara jadi perlu sahabat-sahabat di peserta ketahui bersama bahwasannya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini mempunyai garis struktural yang jelas, mempunyai kaderisasi yang jelas. Jadi pada malam hari ini di pembukaan PKT yang ketiga ini, saya harap para peserta dimulai pada malam hari ini sampai hari terakhir bisa bertahan, bisa konsisten mengikuti apa yang diperintahkan oleh panitia atau mendengarkan dan menuntaskan tujuannya yang hadirnya kalian untuk melakukan pelatihan kader dasar ini, sahabat-sahabat. Jadi perlu sahabat-sahabat diketahui secara bersama, berbicara pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, sahabat-sahabat, tentu kita sebagai anak pergerakan mempunyai tujuan yang sama terhadap pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini, sahabat-sahabat. Totalitas kita, loyalitas kita terhadap organisasi sangat dibutuhkan, sahabat-sahabat. Lalu bagaimana kita bisa mengimplementasikan semua ilmu apa yang kita dapatkan di dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini, sahabat-sahabat. Maka harapan besar saya, peserta yang hadir pada malam hari ini bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, bisa menjadi orang-orang pemimpin untuk membawa nama baik pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, sahabat-sahabat. Mungkin itu aja sambutan singkat dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Cabang Terpilih Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Mataram kepada sahabat Wahyudin Safari. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa yusalli wa yusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Ropang Gunung Sari, terima kasih sudah berkesempatan hadir serta memfasilitasi kami di acara PKD ini, ya, Bah. Serta pengurus yayasan yang berkesempatan hadir, terima kasih juga sudah menyambut kami dengan baik, telah memfasilitasi sahabat-sahabat kita di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Muhammadiyah Mataram. Kemudian yang sama-sama kami hormati dan muliakan, di sini ada Mabincap atau Majelis Pembina Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Mataram, Bang Hadi Al Cacuk atau Cacuk Al Hadi, itu panggilan akrabnya. Nah, dulu kita nggak tahu nama aslinya Bang Hadi ini, baru kemarin-kemarin kita tahu nama aslinya. Jadi beliau ini, sahabat-sahabat, merupakan salah satu cerminan dari militansi kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang tanpa batas, tanpa mengenal usia, tanpa mengenal struktural. Meskipun sekarang Bang Hadi masuk di struktural cabang sebagai Mabincap, tapi di luar daripada itu, Bang Hadi dimanapun acara PMII, dimanapun bendera kuning dikibarkan, pasti beliau selalu menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita, sahabat-sahabat. Kemudian yang sama-sama kami hormati juga, di sini ada pengurus cabang, mulai dari sekretaris cabang, kemudian ada ketua 3, ada wakil ketua 2, dan ada juga biro kesekretariatan, serta sahabat-sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di belakang sana banyak sekali pengurus cabang yang hadir.
Saya harap sahabat-sahabat di PCPN Kota Mataram tetap konsisten dan komitmen bahwa jargonnya dari kaderisasi itu kemarin kita selalu menggaungkan bahwa kaderisasi adalah penjamin mutu dari organisasi. Kemudian yang saya hormati dan muliakan juga di sini tuan rumah atau EPGAW bahasa kita di Lombok itu selaku penyelenggara, ketua komisariat Muhammadiyah, kemudian panitia juga yang sudah mempersiapkan sekuat tenaga, yang telah menyumbangkan waktu dan pikiran bahkan materi untuk melaksanakan agenda kaderisasi formal PKD yang ketiga ini. Kemudian sahabat-sahabat tamu undangan, ketua rayon, ketua komisariat dari Mataram, bahkan ada juga yang dari Kabupaten Bima yang berkesempatan hadir di sini membersamai sahabat-sahabatnya, serta sahabat-sahabat calon kader mujahid Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menjadi garda terdepan nantinya dalam memperjuangkan cita-cita Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dalam memperjuangkan ideologi organisasi, dalam memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan muliakan, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu serta keringanan langkah sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang serba intelektual, dari zaman kita nggak ngerti apa itu organisasi sehingga beliau mengajarkan kita bagaimana menjadi organisatoris yang baik. Beliau adalah aktivis barang pasir yang mengajarkan kita bagaimana cara memanajemen organisasi, bagaimana ekspansi gerakan dalam mensiarkan suatu organisasi, yaitu salah satunya adalah agama Islam. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan muliakan, kenapa tadi saya ulangi terus, karena ini sahabat-sahabat yang hadir di sini adalah tamu-tamu yang terhormat. Tetapi perlu juga kami mengevaluasi bersama bahwa dalam momentum PKD ini kami di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Mataram selalu mengamati sahabat-sahabat yang ada di tingkatan rayon sampai komisariat, bahkan pengurus cabang itu sendiri, bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia saat ini memiliki 3 fase krisis atau fase krisis. Kemarin sempat disampaikan oleh Sekum waktu SIG, yaitu krisis moralitas, itu yang pertama. Kemudian krisis intelektualitas, sahabat. Dan yang terakhir itu krisis soal religiusitasnya. 3 instrumen yang menjadi evaluasi kita bersama ini tentu menjadi pelajaran kita ke depan agar sahabat-sahabat dari tingkatan rayon sampai cabang juga memperhatikan hal tersebut. Stop kita bicara soal locus ending of movement kita terhadap distribusi kader ke depannya, terhadap produksi kader-kader militan, kader-kader yang rela berjuang untuk agama, nusa dan bangsa, bahkan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, jika 3 instrumen ini keropos, sahabat-sahabat. Di tujuan PMI, sahabat-sahabat sudah berulang kali menyebutkan. Berulang kali sahabat-sahabat ketika di screening itu selalu ditanyakan tujuan PMI. Di dalamnya juga terdapat 3 instrumen tersebut, sahabat-sahabat. Nanti sahabat-sahabat ketika di screening juga saya ingin lebih membedah dan mendalami hal tersebut. Jadi kenapa 3 instrumen itu penting, sahabat-sahabat, untuk kita semua? Karena di era sekarang ini tentu 3 instrumen itu sebagai pelengkap, tapi yang paling penting adalah bagaimana sahabat-sahabat ke depan mengasah skill serta intelektualitasnya, kemudian moralitasnya terhadap Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Stop kita bicara soal siapa yang paling militan, siapa yang paling paling PMII. Stop kita bicara itu. Tapi hari ini kita bicara soal bagaimana pertarungan ide gagasan serta pertarungan
dialektika maupun pemikiran yang sudah mulai runtuh, bahkan sudah mulai jarang kita temui di kampus-kampus, di diskusi-diskusi kecil yang kita laksanakan dari dulu itu sudah mulai terkikis. Dulu waktu zaman saya PKD itu ditanya sama senior, kok kamu berani-beraninya ikut PKD? Berapa buku yang udah kamu baca sehingga kamu mau berani-beraninya ikut PKD? Sudah tuntas tidak kamu aswajanya? Sudah tuntas belum kamu ke PMI-nya? Sudah tuntas belum kamu soal yang lainnya tentang keilmuan di PMI? Itu kita ditanyakan, itu kita di screening. Bahkan dari 70 peserta yang di screening itu hanya yang diloloskan cuma 48 peserta. Pada saat itu memang kita tidak hanya ketat secara administrasi, tapi juga ketat secara proses. Saya aja baru berani PKD setelah 2 tahun berproses di PMI. Karena kita juga perlu sadar diri bahwa kualitas kita untuk mengikuti, untuk menjadi seorang kader mujahid, kader yang dalam garda terdepan memperjuangkan PMI baik di kampus maupun di luar kampus, itu sangat berat sahabat-sahabat. Jadi beban moral kita, beban terhadap organisasi yang sangat besar ini, tentu sahabat-sahabati harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar juga dalam mengamalkan ilmunya, dalam mengamalkan segala bentuk apa yang sudah dipelajari di PMI. Jadi sahabat-sahabat perlu ditekankan juga bahwa ketika sahabat-sahabat berada di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, tentu sahabat-sahabat sudah memahami apa itu cara berorganisasi yang baik dan benar. Masih banyak rayon dan komisariat yang belum paham, bahkan mereka bisa membaca itu. Dan satu lagi sahabat-sahabat, kita sedang mengalami, bahkan di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kita mengalami yang namanya krisis pemahaman. Kita bisa membaca itu, tapi tidak memahami apa yang kita baca, atau bisa disebut fungsionali literate. Kita membaca ini, kita juga jago menghafal, jago menghafal Mars PMI, jago menghafal tujuan PMI, jago menghafal yang lain-lainnya, tapi tidak dalam ruang-ruang implementasi, dalam ruang-ruang pemahaman itu sahabat-sahabat tidak pernah sama sekali kita lihat mempraktikkan secara utuh apa yang sahabat-sahabat dihafal, apa yang sahabat-sahabat dibaca. Ini catatan untuk calon-calon kader mujahid bahwa kami menaruh harapan cukup besar kepada Komisariat Umat yang melaksanakan PKD hari ini, bahwa harus bisa mencetak kader yang betul-betul mujahid, yang mau mendedikasikan seluruh tenaga, pikiran, bahkan materi untuk pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi sahabat-sahabat, kita juga di PMI selama ini melihat bahwa selalu bicara tentang saya di posisi apa di PMI, selalu bicara soal posisi dan posisi. Saya selama 7 tahun ber-PMI tidak pernah mengeluh, tidak pernah yang namanya protes. Saya mau ditempatkan dimanapun selama saya punya skill, selama saya punya ide dan gagasan yang baik untuk perkembangan, untuk ekspansi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, saya tidak pernah protes itu. Karena untuk berbuat sahabat-sahabat terhadap organisasi tidak perlu yang namanya posisi. Di era sekarang ini, sahabat-sahabat, mungkin ijazah mungkin yang kalian dapatkan, bahkan ilmu yang kalian dapatkan di kampus dan sebagainya, hanya menjadi support system 25% saja atau 30% yang paling banter. Sisanya itu adalah bagaimana sahabat-sahabat mengasah skill, sahabat-sahabat untuk bertarung, untuk berkontestasi di ranah profesi ketika sahabat-sahabat keluar dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia maupun keluar dari kampus. Nah, PMI saat ini memang mempunyai, kita di PCPM Kota Mataram memang sudah melakukan, bahkan dari semenjak 1 bulan terpilihnya saya waktu itu menjelang mapaba, kita selalu mengasah skill kader, mulai dari upgrading kaderisasi, mulai dari pelatihan instruktur, mulai dari melaksanakan beberapa dialog-dialog interaktif dan sebagainya. Tapi sahabat-sahabat, ketika ditanya soal apa yang sahabat-sahabat dapatkan ketika kita sudah mengadakan acara-acara itu,
dalam praktiknya ketika pelaksanaan sangat jauh daripada ekspektasi kami yang melaksanakan agenda tersebut. Jadi sahabat-sahabat, saya mohon untuk Ketua Rayon dan Ketua Komisariat se-Kota Mataram, tanpa kalian tidak akan pernah ada cabang, tidak akan pernah ada komisariat, tidak akan pernah ada PKC sampai PB. Jadi kalian adalah garda terdepan, kalian adalah ujung tombak daripada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Wajah PMII, PB PMII ke depan yaitu cerminan sahabat-sahabat sekarang bagaimana dedikasinya untuk organisasi. Jadi sahabat-sahabat, perlu juga saya sampaikan bahwa dalam momentum kali ini kenapa saya ngomel-ngomel di PKD, karena sahabat-sahabat sudah sama-sama mengetahui, sudah sama-sama mapaba. Jadi saya harapkan juga sahabat-sahabat, ini sangat sedikit kali Bang yang hadir, ketua-ketuanya ini. Yang saya lihat ini ketua Unram, kemudian ketua UIN mana. Ini sahabat-sahabat di acara mapaba saja banyak menghadiri acara agenda formal. Bahkan seharusnya sahabat-sahabat di PKD ini jauh lebih banyak menghadiri agenda-agenda semacam ini. Jadi sahabat-sahabat, saya nggak tahu apa pola pikir sahabat-sahabat sehingga menganggap remeh PKD ini adalah acara formalitas saja. Kalian ini yang PKD ini adalah calon-calon pemimpin di organisasi PMII. Kalian juga adalah calon-calon kader pejuang yang akan melebarkan sayap PMII di kampus masing-masing. Bukan amin, bahkan harus, itu wajib. Wajib kalian menjadi mengemban amanah itu. Mau di posisi apapun kalian di PMII, mau ditaruh di biro, mau ditaruh di anggota biasa, mau ditaruh dimanapun sahabat-sahabat. Saya dari berproses di PMII sampai sekarang menjadi ketua cabang, tidak pernah yang namanya ditempatkan posisi strategis. Bagi saya posisi strategis itu hanya panggung sementara. Tetapi yang paling utama adalah sahabat-sahabat bagaimana militansi dan kontribusi kita terhadap pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Itu yang paling penting. Kemudian sahabat-sahabat perlu juga membedakan mana yang instruksi, mana yang namanya intervensi. Itu yang selalu saya sampaikan berkali-kali di forum manapun. Kadang sahabat-sahabat ini menganggap bahwa sinar alumni mengatakan A, itu adalah instruksi. Tapi ketika struktural mengatakan B, oh itu intervensi. Ini jangan sampai salah kaprah sahabat-sahabat. Jadi yang perlu sahabat-sahabat ikuti secara garis struktural itu sendiri. Ketika sahabat-sahabat alumni memberikan saran, itu boleh sahabat-sahabati bantah jika tidak sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh struktural itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat kita ini organisasi yang punya struktural dari komisariat, dari rayon sampai nasional, bahkan sekarang di seluruh dunia kita punya cabang. Tapi sahabat-sahabat mentalitasnya masih mental paguyuban. Ini saya perlu sampaikan. Kita ini organisasi internasional tapi mental paguyuban. Gimana kita berbicara soal mengembangkan organisasi jika mental kita paguyuban? Kita punya struktural dari bawah sampai atas. Kita punya garis koordinasi dan garis instruksi, itu perlu dipahami sahabat-sahabat. Nah, mungkin nanti sahabat-sahabat ketua kom dan rayon akan kita panggil satu persatu masing-masing komisariat. Agenda selanjutnya kami di PCPM Kota Mataram pasca pelantikan, kami akan panggil semua ketua kom, ketua rayon yang sudah melaksanakan mapaba untuk meng-LPG-kan hasil mapabanya, untuk menyetorkan database semua anggota yang dimapabakan, berapa yang masih aktif, berapa pengurusnya yang aktif, berapa pengurus yang hanya numpang nama dan sebagainya. Itu kita juga perlu tertibkan, karena sahabat-sahabat aturan terbaru saat ini yang akan diketok oleh PBPMI itu dari rayon sampai PKC itu mengajukan SK pakai IPMI. Jadi soal database itu penting juga kita kumpulkan untuk sahabat-sahabat ketua rayon dan komisariat. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Atas omelan saya mohon maaf sahabat-sahabat mungkin jika menyinggung perasaan sahabat-sahabat, tapi ini demi kemajuan kita bersama, demi kemajuan organisasi yang kita cintai bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan terakhir oleh
senior alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sekaligus Mabincap PCPMI, yaitu sahabat Lalu Hadi Wijaya. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayahanda, Tuan Guru Zakaria yang biasa kita panggil di sini, yang kami muliakan, kemudian yang kami hormati, yang kami banggakan, Pak Kepala Sekolah, Pak Sani. Alhamdulillah berkat beliau ini kita bisa disambungkan ke Tuan Guru, bisa melaksanakan kegiatan di Pondok Pesantren Al-Islah. Kemudian senior BPD sampun masih selesai. Ustadz mohon izin, Ketua BPD mohon izin. Alhamdulillah sahabat Ketua PC PMI Mataram yang sudah berkali-kali juga kita ketemu dan banyak diskusi dan sangat menarik dari apa yang sudah disampaikan, dan memang itu harus dikejar oleh kita semua karena kita tidak mengejar kuantitas tapi kualitas yang harus kita utamakan. Sahabat komisariat yang terutama hari ini melaksanakan PKD yang ketiga, Komisariat Muhammadiyah, kemudian diikuti oleh peserta dari Komisariat UIN, Komisariat Undikma, Komisariat UNRAM, Komisariat 45 sampai ke Komisariat Cabang Bima dan Dompu. Alhamdulillah sahabat-sahabat sangat semangat. Saya juga pernah merasakan jalan dari Mataram, PKD-nya saya di Sumbawa waktu itu, Sumbawa Besar, tahun 2011, sama saya ingat sekali. Sahabat-sahabat Ketua Rayon yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada malam hari ini, kemudian sahabat-sahabat peserta, mudah-mudahan nanti ini benar-benar lolos setelah di screening, karena ini proses yang sangat ketat juga, karena yang tadi sahabat ketum tidak mendahulukan kuantitas tapi kualitas sahabat-sahabat yang bakalan dikejar. Seperti apa komitmen sahabat-sahabat ber-PMI, kemudian seperti apa sahabat-sahabat nantinya bakalan berbuat di PMI. Ya, mohon untuk diperhatikan itu karena itu memang sangat menentukan. Masa saya yang dulu tidak sama dengan masa sahabat-sahabat hari ini. Kalau dulu kita mengedepankan intelektualitas, pergerakan dan lain sebagainya, hari ini mungkin harus lebih ditingkatkan kepada gerakan kualitas intelektualnya, kayak begitu. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, ayahanda, mami Tuan Guru, mohon izin saya menceritakan sedikit bahwa PMII ini dia hampir sama dengan NU, tapi bukan NU kayak begitu. Nah, kemudian ada Muhammadiyah. Kenapa juga PMI ini bisa masuk di Muhammadiyah? Salamnya memang sama. Penutup salamnya memang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kayak begitu. Kemudian secara pemikiran dan mazhab juga sangat sama kayak begitu. Itu PMI, dan uniknya kita di PMI ini selalu dianggap NU, tapi kita bukan NU. Nah, kenapa juga orang-orang yang kuliah di Muhammadiyah bisa masuk di PMI? Ya karena kita tidak tergantung kepada organisasi lain, bahwa kita PMI ya PMI, bukan NU, bukan Muhammadiyah kayak begitu. Ya, kita NU. Kemudian perlu untuk diketahui dan kita perkenalkan kepada pengurus yayasan, PMI ini memiliki 230 cabang se-Indonesia, Tuan Guru. Kemudian ada cabang istimewa juga, termasuk di Australia, di Jepang, kemudian termasuk di Saudi Arabia, terus masuk di Yaman, itu termasuk ada di sana. Beberapa cabang istimewa yang sudah terbangun di luar negeri. Kemudian PMI ini juga memiliki koordinator wilayah se-Indonesia itu ada 24.
25 ya. Sudah mulai meningkat, ada 25. Kita di PMII ini ada sahabat Herman namanya yang menduduki 3 wilayah di NTB Bali Nusra, menguasai wilayah Bali Nusra. Dia menjadi ketua di Bali, ketua di NTB, ketua di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi levelnya lebih tinggi dari gubernur sebenarnya kayak begitu. Terus di PMI ini secara gerakan tadi bukan mujahid yang disebutkan oleh ketua cabang, untuk tidak kita salah nantinya, karena kata-kata mujahid, jihad dan lain sebagainya itu agak sedikit agak sedikit sensitif hari ini ya, sedikit sensitif. Jadi mujahid di PMI ini adalah mujahid intelektual, bukan mujahid yang kemarin ada kasus bom bunuh diri dikatakan juga mujahid kayak begitu. Bukan itu kita di PMI. Tapi PMI ini adalah mujahid yang menjaga NKRI, yang menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga Undang-Undang Dasar 1445. Itulah kita mujahid di PMI. Ya, kalau seumpamanya negara ini tidak memiliki sahabat-sahabat yang memiliki pemikiran di PMI hari ini, entahlah, mungkin kita tidak tahu bahasa-bahasa yang hari ini apakah Indonesia bakalan tetap aman-aman saja kayak begitu, kita tidak tahu. Kemudian perlu juga kita sampaikan bahwa sejarah PMI ini terbentuk di tahun 1950. Kemudian di 60 ya, 1960. Kemudian dibawa ke NTB ini pada tahun 1972. Yang pertama kali itu dibawa oleh Almarhumlah Ayahanda Tuan Guru Taqiyuddin Mansur Bundir Nika. Beliau yang memperkenalkan PMI ke sini. Termasuk Prof. Saiful Muslim yang mantan Kanwil, kemudian mantan MUI NTB, itu yang memperkenalkan PMI ke Nusa Tenggara Barat di tahun-tahun 1970-an. Sehingga kita mengenal salah satu kader terbaik juga kita di PMI, itu ada Hajah Wardiah yang hari ini duduk di DPR RI. Kemudian banyak lagi kader-kader yang sukses secara politik, kemudian sukses juga secara karir, dan sukses juga menjadi kiai, dan banyak lagi intelektual lagi yang dilahirkan oleh PMI. Yang sukses secara karir ini yang kadang-kadang banyak sekali kita kenal, tapi yang sukses secara intelektual, yang menjadi ulama, yang menjadi kiai, itu sedikit kita kenal. Ya, ini sahabat-sahabat nanti mohon untuk dicari siapa-siapa kader-kader intelektual yang ada di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Yang hari ini kita ketahui bahwa ada 5 kader PMI kalau di secara profesi itu yang menduduki kementerian. Ya, termasuk Menteri Agama itu adalah salah satu kader terbaik di PMI. Menteri Agama, kemudian Kementerian Desa, Kemensos yang dulu, kemudian Kemenaker yang dulu itu diduduki oleh sahabat-sahabat PMI. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Mami Ketua Yayasan, apa yang bisa dilakukan oleh orang lain itu kenapa tidak bisa. Kalau kita Arabkan dia ma yastati'u ghairuka wajaba an tastati'a anta. Itu bahasa. Itu kalau kita Arabkan itu menjadi filosofi kita. Apa yang bisa dilakukan oleh orang lain maka wajib juga kita bisa lakukan itu. Ya. Yang penting itu semua adalah yang baik-baik saja. Sahabat-sahabat bisa nanti ke depannya bisa menjadi guru, bisa menjadi tuan guru, bisa menjadi ekonom, bisa menjadi politisi, bisa menjadi budayawan. Silahkan cari di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini. Ya, bahwa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini anggap saja ini sebagai pondok pesantren, tempat kita menuntut ilmu.
Gitu sahabat-sahabat, ingat tadi sudah ditekankan bahwa tidak butuh kuantitas peserta PKD ini yang banyak, tapi membutuhkan kualitas dari sahabat-sahabat. Tadi sudah disebutkan juga bahwa sahabat-sahabat dulu pernah mengikuti proses mapaba, bahwa untuk kita sampaikan juga Tuan Guru bahwa kaderisasi di PMI ini ada 4 jenjang. Yang pertama itu ada proses mapaba namanya, itu yang paling pertama. Nah, kita di PMI Mataram setiap tahun itu tidak kurang dan tidak lebih, kadang-kadang ya kurang lebihnya sampai 1000 anggota yang dimapabakan kayak begitu, sehingga terseleksilah tersisa hanya beberapa orang seperti ini. Tapi nanti komisariat-komisariat yang lain juga bakalan melaksanakan adanya PKD, pelatihan kader dasar, ini tingkat kedua. Kemudian nanti ada namanya PKL, pelatihan kader lanjut, kemudian ada PKN, pelatihan kader nasional. Nah, itu nanti bakalan terpilih siapa-siapa yang memiliki kualitas yang terbaik di sini bisa melanjutkan jenjang ke PKL. Ya, begitu kan begitu. Ya, dipersiapkan sahabat-sahabat. Kalau tidak lulus di PKD ya secara otomatis nanti sahabat-sahabat tidak bakalan bisa mengikuti kaderisasi lanjutan. Apalagi bakalan mengikuti PKN ke depannya. Kan begitu jadinya. Nah, mohon sahabat-sahabat untuk serius mengikuti proses PKD ini. Siapa-siapa nanti yang bakalan menjadi materi atau narasumber yang memberikan kalian pemahaman lebih mendalam lagi tentang PMI, tolong diperhatikan dengan serius. Apalagi sahabat-sahabat yang datang dari Bima jauh sekali kayak itu, tolong untuk serius ya, biar nanti kalau sudah di screening itu benar-benar lulus semuanya. Kalau tidak lulus ya sabar, ngikut-ngikut biasa-biasa aja, jangan ada yang ribut. Ini karena masih muda-muda kadang suka-suka ribut Ustaz. Nah, biasalah kayak begitu anak-anak muda ini. Tapi ributnya secara intelek. Nah, habis itu ngopi bareng, selesai ya masalahnya. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga, saya selaku senior di sini mengucapkan terima kasih banyak Ayahanda Tuan Guru sudah memberikan izin kita melaksanakan PKD di Pondok Pesantren Al-Islah ini. Terima kasih Ustadz Ahsani sudah memfasilitasi juga. Kemudian mohon izin para guru, para asatiz, ketua BPD, yang namanya pemuda, mahasiswa sekalipun bahasanya intelek kayak begitu, tapi ya kadang-kadang bisa-bisa saja mereka ribut kayak begitu. Kadang-kadang apa yang kita lihat di tentang mereka kadang-kadang ada yang buruk, kadang-kadang ada yang suka berduaan. Ini pondok pesantren mohon dijaga nama baik PMI ini ya. Jaga baik-baik nama PMI, jaga baik-baik nama pondok pesantren ini. Ya, karena ini pertama kali kalian bisa melakukan kegiatan di sini, jaga sekali baik-baik. Ini atas nama Mabincap saya berpesan. Atas nama alumni dan senior yang lama sekali mengikuti proses di PMI. Sama kayak sahabat Wahyu menyatakan dia tidak pernah menduduki posisi strategis di PMI tapi tetap eksis. Ya sama dengan saya tidak pernah menduduki posisi strategis di PMI tapi sampai hari ini tetap mengikuti perkembangan PMI. Kemudian sebagai kata terakhir juga, mudah-mudahan nanti kalau seumpamanya ada kesalahan khilaf dari sahabat-sahabat peserta, panitia dan tamu undangan yang namanya anak-anak muda ini, mohon izin untuk dimaklumi ya, dan dimaafkan. Itu mohon izin Tuan Guru. Tadi sudah ada baru nongol, ada yang lupa-lupa, ternyata itu memang ada kesalahan panitia. Apalagi panitia yang aktif ini ada berapa orang. Semangat ketua panitia, jangan sampai melemah kayak begitu ya, tetap semangat. Jangan sampai nanti selesai PKD ini ente hilang. Saya cari ente ke Lombok Timur. Ini tanggung jawab ente ada 29 orang yang bakalan ente pegang sampai di mahsyar nanti bakalan menjadi pengikut ente. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan selaku membincang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Mataram. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Besok kita ketemu lagi. Saya dapat materi apa di sini besok? Ketua,
Saya dapat materi apa besok di sini? Amalia An-Nahdiyah. Oke, kita bisa ketemu nanti di sana. Di sana lebih kita semangat lagi karena ini sudah jam malam. Mohon izin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh sahabat Irwan. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin yang terhormat Tuan Guru Besar Pondok Pesantren Al-Ikhlas atau Pak Gunung Sari, yang terhormat senior-senior besar yang ada di Kota Mataram. Mari kita bersama-sama mungkin lewat dari pala doa ini, kegiatan yang kemudian kita bangun bersama ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridha wal janna wal ujubika min sakatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka selamat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakat rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratul maut wa najatan minan nar wa afindal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu wa jaza. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa lahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Agar lebih barokahnya pembukaan PKD 3 PMII Universitas Muhammadiyah malam ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Saya selaku MC mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, nama dan gelar. Akhirul kalam, wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.